kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Nganu Teknik. Di sini ada kulkas 2 pintu ya, sistem manual. Kita akan mengulik atau mengecek caranya bagaimana untuk mengetahui heater dari kulkas ini hidup atau tidaknya. Yang pertama, kita siapkan kabel khusus untuk heater ya, LN 220 volt. Nah ini. Yang kedua, kita cek dengan multitester atau tang ampere. Kita letakkan di yang bunyi. Nah, jika sudah bunyi, kita cek dengan multitester di kutub L dan N. Nah, ini sudah nempel. Kalau tidak ada angka di digitalnya, artinya heater tidak berfungsi atau putus. Nah, ini adalah cara pengecekan untuk heater. Yang kedua, cara mengecek heater dengan manual dicolokin dengan langsung menggunakan arus listrik L dan N nya. Nah, ini diposisikan di ampere. Ini adalah tang ampere digital otomatis ya. Oke, baik. Tang ampere menunjukkan digitalnya 0 ya, atau masih kosong. Ini sudah kita siapkan untuk kutub dan L dan N nya. Langsung kita colok ya. Nah, tang ampere tidak menunjukkan adanya arus, berarti fix untuk heater ini tidak berfungsi. Artinya heater mati ya. Oke, cukup sekian. Kita lanjut untuk selanjutnya. Sekian untuk heater. Nah, sekalian untuk bimetal ya. Ini untuk polytron ini memakai bimetal dan juga heater disatukan. Ini untuk kabel bimetal atau fuse dinginnya atau defrost ya. Sistem defrostnya kabel hijau dan merah, dan kabel putih untuk fuse heaternya. Nah, ini ya contohnya. Di warna putih ini adalah fuse heaternya. Putih ke hijau, dia dijumper ke hijau untuk fuse heater. Nah, cara mengeceknya apakah kabel atau fuse heaternya tersambung atau terputus, menggunakan tang ampere kembali. Kita setting di yang bunyi. Nah, ini kita cek fuse heaternya apakah masih berfungsi dengan baik. Kalau masih berfungsi dengan baik, artinya dia nyambung ya. Putih ke hijau. Nah, berarti dia berfungsi dengan baik. Fungsi atau konsep kerjanya ini nyambung ya, ketika nyala hidup. Kalau si heater sudah melebihi batas panasnya, di sini ada ya 10 ampere 200 derajat Celcius kurang lebih ya, atau melebihi panas dari heater ini, maka dia membaca dan akan terputus. Itulah fungsinya. Jadi untuk mengamankan heater ini nggak berlebihan panasnya atau tidak overheat. Oke, baik, sampai di sini.
Baik sahabat teknik, rekan-rekan yang berbahagia dan baik hatinya, kasus untuk kulkas 2 pintu manual ini yang menggunakan timer, jika freezer dingin, bawah tidak dingin, atas dingin, bawah tidak dingin, artinya ada pemblokan ya. Ada sistem yang membeku atau defrost tidak jalan. Defrost itu artinya peleburan es atau pencairan es ya. Arti defrost itu dalam bahasa Inggris pencairan es. Nah, yang harus dicek berarti antara ini bimetal, fuse dinginnya, heater pemanasnya, dan fuse heater safety-nya. Tadi sudah dicek untuk heater mati ya. Berarti yang akan kita ganti pertama adalah heaternya. Dan wajib diganti untuk bimetal jika terlihat ada air di dalamnya. Lebih baik diganti sekalian ya biar bagus. Nah, cara untuk mengganti heater ini, pipe-nya diangkat. Pipe-nya diangkat, kita ambil heaternya. Kita sudah angkat pipe-nya, tinggal kita ambil heaternya. Di sini dia ngancing ya, ada tempat heaternya. Nah, kelihatan nih. Nah, ngancing nih ya. Ini satu lagi. Ini tempat heaternya, tempat dudukan heater. Nah, ini heaternya. Nah, terlihat ini putus ya tuh. Terlihat putus ya. Inilah penyebabnya bawah tidak dingin, artinya sistem defrost atau pemanasnya tidak berjalan. Oke, kita akan ganti. Oke, baik rekan teknik yang sedang berbahagia, ini sudah kita ambilkan spare part heater yang akan diganti. Ini yang lama, ini yang baru. Heater kaca ini jenis heater kaca ya, ini jenis heater kaca. Kita cek lagi fungsi dari heater ini apakah masih hidup untuk yang baru ya, dengan menggunakan seperti sebelumnya multitester, disetting di yang bunyi. Nah, jika keluar angka masing-masing kita tempelkan di katup LN nya seperti ini. Nah, jika keluar angka berarti ada tahanan ya, artinya heater ini bagus atau masih berfungsi dengan baik. Oke, lanjut kita akan pasangkan ya. Kembali lagi rekan-rekan sahabat teknik yang sedang berbahagia. Sekarang kita akan memasangkan heater di tempatnya ya. Ini paling sulit karena harus masuk. Bisa dilihat di sini. Nah, dalamnya. Nah, ini adalah tempat heater ya.
dudukannya nih, samping. Nah, kelihatan dudukan kanan kirinya, samping lagi. Nah, itu dia coakan. Nah, coakan itu untuk yang ini, masing-masing kanan kiri. Oke, kita masuk ke lorong gua. Bismillah. Sekarang bisa dilihat lagi penempatannya. Nah, itu sisi kiri dan kanannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ditutup dengan ini ya. Ini ada penguncinya masing-masing. Baik, tutupnya sudah dikunci, bisa dilihat lagi. Perlu diketahui untuk jenis heater kaca ini ukuran 12 ya, untuk Polytron Beleza. Jika sudah, kembalikan EPAP ke tempatnya. Kita perlu berhati-hati untuk membanding ini. Oke, EPAP sudah kami tempatkan di tempatnya. Kita kembalikan, dan heater ada di bawahnya ya. Ini kabel heater. Sekarang kita cek untuk bimetalnya. Biasanya untuk kebanyakan yang memakai timer atau sistem defrost 2 pintu manual, kendala ada di bimetal ini. Jika sudah terlihat ada airnya di dalam, lebih baik ganti. Fungsi bimetal sendiri atau defrost sendiri, ketika EPAP sudah membeku rata, si defrost atau bimetal ini sensornya ngebaca, dia nyambung, artinya ngasih perintah ke heater untuk nyala. Jadi setelah timer posisi defrost, maka heater akan nyala. Nah, untuk tipe yang ini jadi satu ya, untuk fuse heater dan fuse defrost atau bimetal. Ada yang terpisah dan juga ada yang nyatu. Ini yang tipe yang nyatu ya. Oke, ini sudah kita ganti yang baru. Kita bisa ngeceknya untuk fuse heaternya ya, apakah dia tersambung atau enggak. Kita gunakan kembali multitester di yang bunyi. Nah, ini yang lama ya. Yang lama karena sudah ada airnya. Untuk meminimalisir risiko, maka akan kita ganti. Kita cek untuk kabel heater ya, fuse heater warna biru ke putih di jumper, berarti biru muda dan putih. Apakah nyambung? Kalau tersambung berarti bunyi, dan artinya masih layak pakai atau berfungsi, masih menyambung. Biru muda dan putih, iya ternyata masih bagus karena kita
ganti baru ya. Oke, lanjut kita pasang spare partnya. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan tes running ya. Setelah spare part bimetal dan fuse heater dari Depros ini sudah terpasang, heater sudah terpasang, sudah disambung, bimetal Depros atau dan heater sudah tersambung, maka kita akan coba langsung di runningkan, mengetes apakah bagus untuk heater jalan. Caranya dari fuse Depros ini yang menuju dari kabel warna coklat dan putih ya, coklat dan putih di sini. Saya ulangi kembali, untuk fungsi ini, fungsi Depros bimetal, ketika EPAP sudah membeku, rata membeku, maka ini akan membaca, kan ditempel di sini ya. Jika sudah membeku menutupi fuse Depros ini, maka ini akan membaca bahwa sudah waktunya untuk memberikan perintah heater jalan. Artinya jika sudah membeku di sini, ini nyambung ya, kabel nyambung. Kita akan manualkan di sini. Kita sambungkan. Seolah-olah sudah membeku lah ya, untuk memberikan perintah agar si heater jalan atau siap untuk proses pencairan es. Seolah-olah ini udah beku, maka kita akan langsungkan di jumper ya. Oke, kita coba nyalakan di sini. Kita langsung siap untuk merunningkan atau kita hidupkan kulkasnya ya. Langsung dari colokannya. Ini timer 13 untuk Polytron. Baik, kita runningkan untuk mengetahui heater berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Sudah jalan, ampere masih 1 ya, di angka 1, 0,9 ya, artinya kompresor sudah jalan. Timer sudah bergetar. Jika kita pegang, ini sudah bergetar. Kita lihat EPAP sudah membeku ya. Ya, sudah membeku. Dan ini sudah kami jumper untuk defrostnya. Artinya tinggal nunggu timer di posisi defrost atau 0, maka heater akan menyala. Yuk kita langsung coba defrostkan. Caranya untuk mendefrostkan langsung di timer ini adalah siapkan test pen min. Kita putar, kebalikan jarum jam, yaitu ke kiri ya, sampai bunyi cetak di posisi 0. Artinya di garis tengah ya. Kita putar ke kiri. Sampai di posisi 0, posisi defrost. Nah, ini adalah posisi defrost. Kita lihat di tang ampere. Tang ampere menunjukkan 0,5, artinya heater jalan. Posisi defrost timer, heater jalan. Berarti ini sistem sudah bagus, sudah sesuai fungsinya. Kita lihat ke sini. Nah, ini hawa sudah mulai panas ya, di bawah EPAP sudah mulai panas karena heaternya nyala. Kita akan cek kembali nyalanya heater dari kabel langsung di sini 0,5.
berarti heater sedang hidup, sedang memanas, sedang proses mencairkan SS yang membeku di EPAP. Nah, selanjutnya jika EPAP sudah mencair dari SS yang menutupinya sudah cair, maka fuse depros ini atau bimetal ini akan memutus karena sudah tidak terbaca dingin, sudah tidak ada es batu yang menyelimutinya, sudah tidak terbaca dingin, maka depros ini akan memutus arus. Kita putusnya di sini ya. Ya. Ini adalah skema manual cara kerja sistem depros kulkas 2 pintu menggunakan timer. Baik, kita lihat ke sini. Ciri timer kita cek hanya digenggam saja. Ciri timer 13 merek Polytron ini berfungsi baik atau tidaknya yaitu ketika posisi depros tadi sudah terputus dari jemperannya, artinya sudah tidak tersambung, sudah tidak posisi depros, maka timer ini bergetar kembali. Timer ini bergetar kembali kurang lebih 10-15 menit untuk menyalakan kompresor. Dan selanjutnya kompresor nyala, seterusnya akan seperti itu jalan prosesnya, skemanya. Setelah beku maka heater jalan, depros nyambung, heater jalan, timer memutus. Atau kita bisa langsungkan untuk menyalakan kompresor, yaitu dengan manual di sini ya. Kita langsungkan misalkan agar kompresor nyala kembali. Nah, seperti itu. Kita putar lawan arah jarum jam ya, berarti ke kiri. Maka kompresor akan nyala kembali, timer pun akan bekerja sesuai fungsinya, bergetar, dan sirkulasi freon berjalan lagi. Oke, rekan-rekan teknik yang sedang berbahagia, sahabat yang kami cintai, seperti itulah sistem kerja untuk kulkas 2 pintu menggunakan timer atau manual ya. Seperti ini skemanya. Ini adalah wiringnya. Jadi jika ada kendala dari kulkas 2 pintu ini, atas membeku, atas dingin, bawah tidak dingin, itu dipastikan kerusakan di spare partnya, di part defrostnya, yaitu yang akan dicek seperti yang sudah kita kulik sebelumnya, yaitu heater, cek timer, cek fuse heater, dan cek defrost atau bimetalnya. 4 komponen itu. Oke, terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Kembali di Nganu Teknik selalu untuk memberikan kesejukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.